Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ramenya. Ya, alhamdulillah. Ramai sekali ya malam hari ini. Ya, mohon maaf. Tadi ada sedikit kendala karena sudah menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit. Kita mulai saja ya, ayah bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang yang telah menautkan hati-hati kita sehingga kita bisa bertemu malam hari ini bersama dengan ayah bunda yang luar biasa dari Aceh sampai dengan Wamena. Wah, luar biasa. Kumpul senusantara. Alhamdulillah ya. Dalam acara pembukaan matrikulasi Reborns batch kedua. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa kok matrikulasi Reborns-nya batch kedua, batch satunya kapan gitu kan. Alhamdulillah batch satunya sudah sama-sama kita lalui pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2020. Waktu itu pesertanya adalah ayah bunda yang sangat-sangat bersemangat sekali menemani ayah bunda se-Nusantara, yaitu ayah bunda fasilitator hebat dari Aceh sampai dengan Wamena. Nah, setelah kesempatan pertama diberikan kepada teman-teman fasilitator untuk ngikutin matrikulasi Reborns batch yang pertama, sekarang saatnya giliran ayah bunda keluarga besar hebat se-Nusantara yang lain lah, yang ikut ngerasain euforianya. Bagaimana sih asiknya, gimana sih serunya matrikulasi Reborns batch yang kedua ini. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita full seat 100, Masya Allah, animonya luar biasa. Dan kalau kita lihat grup Telegram, teman-teman ayah bunda semua sudah gabung di grup Telegram ya. Ada hampir sudah di 800 lebih membernya, member Nusantara. Nah, untuk insya Allah, kalau acara Senas Nusantara gini, ayah bunda semua akan sering ketemu dengan saya. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yarda, saya aslinya Surabaya. Kebetulan diberi kesempatan untuk menemani ayah bunda semua dalam 2 bulan ke depan, menemani dalam kegiatan matrikulasi Reborns batch yang kedua. Nah, selain ada nanti forum Nusantaranya, selain Zoom seperti malam ini, insya Allah ada grup Telegram. Selain grup Telegram, nanti ayah bunda semua kan pada berkumpul di grup daerah masing-masing. Nah, yang pada penasaran sebenarnya apa sih matrikulasi Reborns itu? Jadi matrikulasi Reborns sendiri adalah program yang disusun oleh komunitas hebat untuk menyamakan pemahaman kita tentang keilmuan yang fundamental yang sebaiknya kita ketahui, sebaiknya kita pahami, dan sebaiknya bisa kita aplikasikan dengan mudah dalam keseharian kita sebagai diri, sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak di rumah. Jadi, kenapa namanya matrikulasi Reborns? Karena tahun-tahun sebelumnya, sudah ada program matrikulasi dari komunitas hebat, dan setelah kita adakan evaluasi bersama, kemudian
kita tarik benang merah antara kebutuhan oleh banyaknya member dan permasalahan-permasalahan yang terjadi, akhirnya yang dulunya matrikulasi dulu yang ada sekitar 13 materi pokok, benar-benar kita cari materi yang benar-benar dibutuhkan, materi yang benar-benar fundamental. Kalau dulu ada 13, sekarang hanya cukup 5 materi pokok saja. 5 materi pokok itu nanti insya Allah kita bahas dalam kurun waktu, satu materi pokok adalah serentang 10 hari. Yang selalu diawali dengan pertemuan bersama di grup Telegram. Untuk materi pokok pertama, tentang makna pernikahan dan peran suami istri dalam keluarga hebat. Insya Allah teman belajarnya adalah Bapak Sahid. Pak Sahid ada nggak ya? Atau masih sholat nih di wilayah Bekasi? Pak Sahid ini insya Allah domisilinya Bekasi. Kita akan mulai materi pokok pertama hari Rabu lusa dengan beliau. Nanti kita akan banyak berbincang tentang apa sih hakikat makna pernikahan itu sendiri, ya, di mana seorang suami, seorang istri bertemu, aku dan kamu, kalau dalam matematikanya 1+1 bukan 2, tapi 1+1 sama dengan sempurna. Beda ya matematikanya. Itu kalau maknanya pernikahan. Satu hati bertemu dengan satu hati menjadi soulmate. Ya. Nanti kita akan banyak bahas dengan Pak Sahid hari Rabu malam. Sambil dikupas tuntas tentang peran istri itu ngapain aja sih, perannya suami itu ngapain aja sih. Jadi kita biar bisa saling introspeksi diri antara kita dengan pasangan. Jadi kita benar-benar ngawalin materi pertama dengan saling introspeksi diri. Kemudian untuk materi pokok yang kedua, temanya adalah komunikasi efektif dalam keluarga hebat. Insya Allah teman belajarnya adalah Pak Haris dari Jawa Timur, dari Malang. Ada Pak Haris nggak ya? Kalau ada, dada-dada, Pak. Nah, nanti di materi pokok yang kedua, ini biasanya seru. Kalau materi pokok yang pertama seru, nanti materi pokok yang kedua tambah seru lagi. Apalagi kalau sudah keluar kata terserah ya, kata keramat terserah. Kalau suami istri lagi ngobrol, kemudian, Dek, kamu mau nggak dibeliin martabak itu? Jawabannya terserah gitu. Kita jadi bingung ya, ini maksudnya apa? Terserah gitu kan. Nah, nanti tentang seni-seni komunikasi suami dan istri akan dibahas bareng di materi pokok yang kedua sama teman belajar kita Pak Haris dari Malang. Kemudian untuk materi pokok yang ketiga, ini kita mulai masuk ke parenthood-nya. Kalau materi pokok pertama, materi pokok kedua itu masih seputar relasi antara kita dengan pasangan. Nah, di materi pokok yang ketiga adalah menjadi orang tua hebat, mendidik dengan relasi yang optimis. Harapannya setelah kita sudah tahu makna pernikahan seperti apa, kita sudah tahu peran kita, istri harus bagaimana, suami harus bagaimana, kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, sudah saling terbuka, walaupun terkadang juga ada ngambeknya, nggak masalah. Itu seni berumah tangga. Kalau nggak ada ngambek, nggak hidup itu istilahnya. Nah, itu justru bumbu-bumbu. Nah, setelah semua itu, apa sih yang diharapkan dari keluarga kita, gitu kan? Jadi bagaimana merekonstruksi, merilkan harapan-harapan keluarga dalam sebuah tindakan nyata home education. Itu seperti apa nanti dibahas di materi ketiga ini, materi pokok yang ketiga, bersama dengan teman belajar kita, Bunda Rita dari Jawa Barat. Umi Rita sepertinya berhalangan ya. Ada nggak? Terlalu banyak, saya bingung nyarinya ini. Ya, nanti Ayah Bunda boleh tanya banyak hal kepada beliau. Beliau senior, termasuk senior saya juga, termasuk guru saya. Pengalamannya luar biasa.
anaknya juga sudah ada yang akil balik, dan nanti akan seru banget ngobrolnya. Kita ngobrol dengan beliau nanti live-nya di grup Telegram sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman atau ya Bunda dapatkan di grup daerah masing-masing ya. Kemudian untuk materi pokok yang keempat, kita akan banyak membahas karakteristik tumbuh kembang anak bersama dengan teman belajar kita yang cukup terkenal. Seorang psikolog namanya Pak Eri. Pak Eri kayaknya tadi ada deh, lihat. Ada nggak? Dada-dada Pak, kalau ada Pak. Kita tadi Pak Eri masuk. Jadi nanti Ada Bun. Assalamualaikum. oh, nah ini ini Pak Eri nih. Akhirnya ada teman belajar yang menemani saya di sini. Kasihan Bun Yariarda sendirian soalnya. Ngomong sendiri dari tadi. Nah, nanti teman-teman kalau mau penasaran sama milestone-nya anak, nah ini nih jagonya nih. Psikolog kita, salah satu psikolog yang dimiliki oleh komunitas hebat, ya Pak Eri ya. Apalagi beliau kan baru menelurkan tapi menuliskan. Kalau bertelur kayaknya itu binatang yang bertelur itu. Menuliskan sebuah buku yang wah itu jadi salah satu literaturnya ayah bunda sekalian ya. Bukunya apa? Ya apalah bukunya Pak, judulnya Pak. Nggak apa-apa Pak, ngomong aja. Ini promosi nanti dikiranya ya. Nggak apa-apa. Judulnya Literatur kok. percaya diri menjadi orang tua gitu ya. Itu di dalamnya ada Pak Pri segala tuh di dalamnya. Oh ya. Jadi nanti boleh di-searching lah percaya diri jadi orang tua, buku perdananya Pak Eri ya. Nah, nanti kalau teman-teman ayah bunda mau bahas lebih banyak tentang tumbuh kembang anak, karakteristiknya seperti apa, kita sama-sama bahas bareng live sama Pak Eri di mapel yang keempat. Kita Pak Eri ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kemudian materi yang kelima, ini materi terakhir, tapi bukan berarti terakhir bukan berarti ini ya, apa namanya, justru yang paling merangkum keseluruhan istilahnya. Jadi materi ini nanti teman belajarnya adalah Ayah Muji dari Bekasi. Jadi Pak Eri ini Bekasi, Pak Sahid Bekasi, Pak Muji Bekasi. Jadi 3 teman belajar kita dari Bekasi ini, dari planet istimewa Bekasi. Pak Mujinya izin belum bisa hadir sekarang karena beliau juga sedang membawai sebuah kelas di room sebelah. Jadi judulnya mapel kelima adalah kreativitas dalam keluarga hebat. Kreativitas pengasuhan dalam keluarga hebat. Jadi bagaimana nanti setelah kita tahu tentang milestone-nya anak, gimana caranya kita bisa berkreativitas mendampingi anak dengan bekal milestone yang kita ketahui dari matpok sebelumnya. Nah, kreativitas itu nanti macam-macam dan bisa dikembangkan semuanya. Harapannya dari kelima mapok ini teman-teman ayah bunda sekalian bisa lebih rileks, lebih optimis dalam membersamai Ananda di rumah. Dan harapannya ayah bunda sudah bisa menemukan cara sendiri. Jadi cara sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kita sambut Bapak Koordinator utama kita. Ada Bapak Priambodo. Sudah selesai Isya, Pak? Ampun. Oh, sampun. Mana, Pak? Boleh open videonya? Sudah di-open kok, Bu. Oh, sudah di-open ya. Saya nggak kelihatan berarti. Soalnya yang saya ada di layar saya Pak Eri ini. Kenapa ini? Nah, ini baru muncul di layar saya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat keluarga. Alhamdulillah. Baru potong ya, Pak? Hah? Baru potong rambut ya? Udah 2 minggu yang lalu. Kirain khusus pembukaan potong rambut. Biar nggak nyisir. Benar. Ya, jadi perkenalkan ya teman-teman ya Bunda sekalian.
Yang hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Priambodo. Beliau adalah koordinator utama dari Hebat Community tahun 2020 sampai akhir 2021 ya, Pak? Oke. Atau mau lanjut lagi, Pak? Gantian lah. Baiklah. Karena untuk mempersingkat waktu, silakan kita persilakan kepada Pak Priambodo untuk membuka secara resmi forum kita. Monggo, Pak. Langsung dibuka ya? Ya, langsung saja. Baik, suaranya kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mabad. Yang pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada ya Bunda sekalian dari seluruh Indonesia, para peserta matrikulasi Reborn gelombang kedua pada malam hari ini. Ternyata memang kapasitasnya full ya, sampai tadi beberapa peserta juga belum bisa masuk, dan juga kebetulan YouTube streamnya masih lagi dalam kendala sehingga masih proses untuk diperbaiki. Jadi sebelum nanti dibuka secara resmi, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Yarda secara lengkap tadi, bahwa matrikulasi ini sejarahnya adalah penguatan pemahaman kepada para member. Awalnya itu merupakan kulwap materi pokok ya yang diselenggarakan di tiap daerah untuk memberikan pemahaman kepada para anggota komunitas hebat ini terkait dengan hal-hal berkaitan dengan pengasuhan anak dan segala sesuatunya. Namun seiring perkembangan, karena jumlah member semakin lama semakin bertambah dan tidak mungkin kulwap ini dilakukan secara berulang-ulang dari satu daerah ke daerah yang lain dengan materi yang sama, dengan pembicara yang sama, maka untuk para member-member baru dibuatkan matrikulasi ini begitu, sehingga para pembicara tidak perlu lagi harus berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk mengulang materi-materi tersebut, sehingga cukup dibuatkan dalam satu kali forum, namun diikuti oleh seluruh peserta dari setiap daerah yang merupakan anggota baru komunitas ini. Nah, seiring dengan waktu, matrikulasi ini sudah melalui beberapa gelombang ya, mulai dari matrikulasi pertama, kedua, ketiga. Saya sendiri ikut di matrikulasi kelima, kebetulan dikoordinatori oleh orang yang sama pada kesempatan kali ini, oleh Bu Yarda juga. Keikutan di matrikulasi 5 itu bukan sebagai member begitu, karena saya juga dulu belum pernah ikut sama sekali, terus kemudian tiba-tiba diminta untuk menjadi pendamping, dan tapi serunya di situ begitu, dengan bekal yang minimal, tapi kita niatkan memang untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya proses matrikulasi 5 itu juga cukup berjalan dengan baik dan akhirnya dilanjutkan dengan matrikulasi ke-6. Nah, kalau kulwap materi pokok zaman dulu itu kan memang lebih banyak diisi oleh teori-teori tentang pengasuhan anak ya. Jadi kalau kita lihat Hebat itu sendiri, dia komunitas pendidikan keluarga ya, komunitas pendidikan keluarga berbasis rumah begitu, di mana konsep yang paling kita usung saat itu adalah bagaimana memulai pengasuhan ini dari rumah kita masing-masing. Kemudian kita juga belajar tentang konsep pengasuhan anak dari mulai usia 0 sampai 15 tahun, tentang akil balik, tentang fitrah, dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa setelah perjalanan demi perjalanan proses matrikulasi ini, sisi-sisi teori pengasuhan ini jauh lebih dominan ya, padahal ada satu PR atau satu hal yang sebetulnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau dari diskusi-diskusi itu banyak para orang tua yang ketika bertanya itu banyak menanyakan
pengasuhan ini kok cuma saya doang ya, suami saya belum bisa ikut begitu, atau suaminya doang, istrinya belum bisa dilibatkan, atau ada yang LDR, atau yang orang tua tunggal, single parent dan sebagainya. Bagaimana saya melakukan itu semua begitu, sementara kita semua sudah dijejali dengan sekian banyak teori-teori tentang pengasuhan anak. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya masalah teori-teori berkenaan dengan teori parenting dan sebagainya, itu banyak sekali bisa kita dapat di luar sana begitu. Referensi buku-buku parenting tentang keislaman dan sebagainya, karya Abdullah Nasir Uhulwan ataupun yang lainnya tentang Tarbiyatul Aulad misalnya, atau juga buku-buku tentang tentang parenting yang disusun oleh Pak Cahyadi Takaryawan atau Ustadz Fauzil Azim atau yang lainnya, itu bisa kita baca begitu. Tapi saya ingin coba menekankan satu hal begitu, bahwa sebetulnya sebelum kita masuk pada sekian banyak teori-teori itu, saya ingin mengingatkan kita kembali gitu, bahwa ketika Allah menitipkan anak kita melalui kita, itu kan bukan tanpa alasan begitu ya. Jadi ketika Allah menganugerahkan kita seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, 4-5, bahkan lebih banyak dari itu, ada alasan di balik itu semua, bahwa Allah percaya kemampuan kita begitu. Allah percaya kemampuan setiap orang itu sudah diinstal untuk melakukan aktivitas pengasuhan itu. Nah, problemnya adalah semakin kesini semakin banyak orang tua yang tidak pede begitu ya. Tidak pede, tidak percaya diri untuk melakukan pengasuhan anak dan kemudian mempercayakan anak-anaknya kepada orang-orang yang ada di luar sana begitu, entah melalui sekolah ataupun apa begitu. Nah, ini yang kita coba ingatkan lagi, bahwa sebetulnya ketika Allah mengamanahkan anak itu melalui kita, tanggung jawab kita lah sebetulnya untuk melakukan pengasuhan anak itu, bukan di orang lain begitu. Orang lain hanyalah orang-orang yang membantu kita, tapi tanggung jawab utamanya ada di kita. Dan disitulah nantinya kita harus percaya diri terlebih dahulu begitu, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi-potensi kebaikan, yang potensi kebaikan itu harus ditumbuhkan. Nah, disitulah akhirnya dari hasil evaluasi yang panjang itu, kita mencoba untuk matrikulasi Reborn ini tidak lagi kita coba tekankan pada teori-teori pengasuhan terlebih dahulu begitu, tapi mempersiapkan para orang tua agar siap untuk melakukan pengasuhan anak secara sinergis, secara bersama begitu. Makanya materi-materinya cukup simpel. Kalau zaman dulu materinya ada sampai 10, sampai 12, sampai 14, kita buat sampai 5 aja dulu begitu. Kalau tadi Bu Yarda mungkin sudah ceritakan. Kalau kemarin di Matrix Reborn 1 kita mulai dari bagaimana menjadi orang tua yang rileks begitu. Tapi sekarang kita coba rubah nih alurnya begitu. Itu dimulai dari bagaimana memahami hakikat pernikahan itu sendiri begitu. Baru kemudian setelah paham, baru kemudian kita membahas tentang masalah komunikasi. Baru kemudian masuk ke bagaimana menjadi orang tua yang rileks. Karena kita di sini sangat-sangat menekankan pentingnya bahwa aktivitas ini harus dilakukan secara berdua. Bagaimana yang sendiri begitu? Bahkan kemarin ada beberapa calon peserta yang mengeluhkan misalnya gini, saya di sini lagi single parent nih, kalau misalnya saya ikut di matrikulasi ini takutnya jadi baper nih gitu, atau takutnya jadi teringat-ingat nih gitu. Ketika masa dulu masih ada, sekarang suami saya udah nggak ada dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, dengan melalui matrikulasi Reborn ini kita diajak secara setahap demi setahap untuk menguasai atau memahami bagaimana proses dari awal sampai akhir sehingga lebih seimbang. Aspek-aspek penyiapan orang tuanya juga dilakukan, tapi juga nanti secara setahap kemudian kita juga membahas apa yang tadi nanti akan disampaikan oleh Pak Eri begitu ya, tentang tahap tumbuh kembang anak. Dan nanti bagi yang masih kebingungan gimana caranya untuk nanti bisa melakukan ini, ada sisi-sisi tentang kreativitas gitu yang akan disampaikan oleh Pak Muji. Nah, kita cukup menekankan pada 5 hal ini. Nah, itulah kenapa kita pentingnya untuk menyiapkan para orang tua terlebih dahulu begitu. Jadi ketika orang tuanya sudah siap, maka konsep apapun nantinya akan bisa dipelajari, bisa difahami dan bisa dieksplor begitu. Kita di komunitas ini juga tidak menekankan pada satu jenis konsepsi begitu atau satu pada aspek konsepsi saja. Misalnya kita mengangkat home education-nya saja atau mengangkat masalah talent mapping-nya saja
atau hanya mengangkat masalah fitrah saja atau akil balik saja begitu. Karena setiap konsep itu bisa jadi cocok bagi setiap satu keluarga, tapi belum tentu cocok buat keluarga yang lain, misalnya begitu. Tapi untuk dijadikan pendekatan, bisa-bisa saja begitu. Sehingga di sini, di komunitas ini, saya menekankan dan juga mengajak teman-teman semua untuk kita bisa lebih terbuka begitu. Kita bisa lebih mengeksplor setiap konsepsi-konsepsi yang baik yang ada di luar sana dan kemudian menemukan mana yang kira-kira cocok untuk diterapkan di keluarga kita begitu. Karena belum tentu juga misalnya konsep yang cocok diterapkan di keluarga saya cocok diterapkan di tempatnya Bu Yarda misalnya gitu, atau cocok di tempatnya Pak Eri begitu. Karena setiap orang punya keunikan, setiap keluarga juga punya keunikan. Tinggal bagaimana dari keunikan itu kita bisa ambil mana sisi-sisi positif yang bisa diterapkan, dan ketika nanti itu cocok, bisa saja dijadikan role model, tapi belum tentu juga nanti akan pas diterapkan di keluarga yang sama begitu. Itu tadi gitu, karena setiap keluarga punya keunikan masing-masing, yang dimana dari keunikan itu nantinya akan menentukan mau pakai konsep seperti apa. Sehingga di sini di akhirnya nanti tidak perlu iri dengan rumput tetangga begitu ya. Seandainya nanti rumput tetangga lebih hijau ataupun apa, tugas kita adalah bagaimana bisa fokus untuk menemukan keunggulan, kelebihan dari yang keluarga kita miliki, dan kemudian memberikan kontribusi yang terbaik baik untuk keluarga maupun di masyarakat nantinya. Dan semoga nanti dengan adanya matrikulasi Reborn ini kita nanti bisa jauh lebih rileks begitu ya, bisa santai, bisa optimis gitu, bahwa dengan setiap apa-apa yang diberikan kepada kita, kita bisa meramunya menjadi sesuatu yang baik begitu. Kalaupun ternyata nanti ada hal-hal yang wah kayaknya di keluarga saya banyakan yang nggak enaknya nih begitu. Ibarat nasi sudah menjadi bubur misalnya, tinggal bagaimana membuat bubur ayam yang itu jadi lebih enak begitu. Nah, di sini saya diamankan untuk membuka matrikulasi ini secara simbolis dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan matrikulasi ribuan kedua saya nyatakan dibuka. Demikian. Ngetoknya pakai apa ngetoknya? Di sini saya nggak nyediain itu ya, nggak nyediain pita begitu ya. Jadi cuma gini aja paling ngetak gitu ya. Yang bisa di ini kan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Pri atas penguatannya, dan alhamdulillah ya teman-teman se-Nusantara, akhirnya matrikulasi Reborn batch kedua resmi dibuka. Jadi insya Allah mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan kita akan seru-seruan banget bareng. Harapannya sih matrikulasi ini selesai minggu terakhir sebelum Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan kita benar-benar bisa mengaplikasikan secara keseluruhan materi yang kita dapatkan selama matrikulasi Reborn batch kedua. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita melihat pembukaan dari Bapak Koordinator Umum, selanjutnya kita akan mengundang perwakilan dari peserta matrikulasi Reborn. Adakah saya baca dulu ya. Perwakilan dari Pulau Jawa, Bunda Emi. Bunda Emi, apakah sudah hadir? Hadir? Iya. Saya belum melihat ini wajahnya Bunda Emi. Oh, halo saya di sini. Saya di rumah sakit. Iya. Alhamdulillah akhirnya. Ya. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, baik. Ya. Masih bertugas, jadi masih menggunakan perangkat masker. Masya Allah, luar biasa. Tugasnya di mana? Saya di rumah sakit. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Insya Allah, amin. Ini pejuang kesehatan kita ini di tengah pandemi COVID. Biasa.
Ya, luar biasa loh. Ya, mungkin bisa diceritakan Bunda, apa sih big why terbesarnya yang membuat alasannya Bunda ngikutin matrikulasi Reborn ini? Boleh juga diceritakan asalnya dari daerah mana? Monggo dipersilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi dari Cikarang. Cikarang itu di Bekasi, Jawa Barat. Kalau yang nggak tahu di manakah itu Cikarang. Saya pertama kali masuk Hebat Community itu karena untuk menjaga konsistensi dari perjalanan keluarga kami lah, intinya begitu, mencari orang-orang yang sefrekuensi yang akan memperbaiki kami di perjalanan yang panjang ini, yang kami mulai dengan Bismillah ya, mudah-mudahan di dalamnya juga tetap berada dalam koridor penjagaan Allah gitu. Itu motivasinya Big Why-nya, dan karena naik dan turun, motivasi itu naik dan turun, sehingga saya merasa butuh support ya, support dari komunitas seperti itu. Tuh, itu Big Why-nya. Bu, mencari yang sefrekuensi sehingga saling menguatkan. Ya. Ya. Kalau dari di grup Bekasi ya Bunda ya? Ya, saya di Gabungnya. Bekasi. Grupnya Bekasi kan. Wah, ini pasti kenal Pak Sahih, kenal Pak Muji, Ya. kenal Pak Ya. Eri. Iya, Pak. Ya. Pak Syahid, iya. Iya. Ya, ini nanti insya Allah teman belajarnya kebanyakan dari Planet Bekasi soalnya. Baik. Bisa dipastikan Jadi, satu frekuensi. Ya, betul. Jadi, dan diharapkan saya di komunitas ini, karena beberapa kali sudah pernah ikut acaranya Hebat ya, Hebat Bekasi bikin camping, segala macam ya. Kemudian beberapa juga mentorship seperti itu. Nah, hal itu yang dan melibatkan kami sekeluarga, dan responnya alhamdulillah anak-anak dan suami ini menjadi apa istilahnya ya, tercerahkan, jadi tercerahkan, sehingga apa ya, program-program yang menjadi visi dan misi kami itu alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangan bisa kami jalankan sesuai dengan rencana, dan berharap di komunitas Hebat ini dengan matrikulasi ini, saya berharap sih pondasi-pondasi dari rumah Hebat ini saya tahu Mbak, karena sejak saya masuk sampai saat ini saya masih kurang paham apa ya istilahnya misinya ya, kalau kita bisa bilang misi dan visinya itu, mohon maaf saya ngawang-ngawang, ngarang sendiri, kayaknya ini ke arah sini, ke arah situ. Jadi sikap saya mesti gimana, nah itu ngarang sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ada matrikulasi ini, sehingga paling enggak rambu-rambunya dan arah tujuannya itu mudah-mudahan lebih jelas untuk saya pribadi, seperti itu. Amin, insya Allah. Nanti kita akan sama-sama ini ya. Jika ada hal-hal yang perlu diperjelas, sangat boleh ditanyakan di kelas matrikulasinya nanti. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Dokter berarti saya ini manggilnya nih harusnya ini. Ya, makasih banyak Dokter Emi atas kehadirannya malam hari ini. Ya, setelah perwakilan dari Pulau Jawa, kita geser sedikit ke pulau yang agak jauh dari Indonesia di ujung timur. Indonesia bagian tengah dan timur. Ayah Sukimin. Siap. Ayah. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ayah? Alhamdulillah sehat semua keluarga.
Mbak Yarda ya. Iya. Ya. Domisilinya di mana ya? Domisili di Romang, ini kampungnya namanya Romang Polong, tapi pinggiran Makassar. Oh Makassar iya. ya. Iya, pantas ini. Hampir mirip dengan Pak Kasman ini nada bicaranya. Ya, tetanggaan sih kampung Pak Kasman. Oh, tetangga dekat. Maksudnya tetangga kampung mungkin. Iya, alhamdulillah. Senang ya tadi habis dari Jawa, Bekasi, sekarang kita ke Makassar dengan Ayah Sukimin. Boleh diceritakan alasannya kenapa Ayah bersemangat untuk ikut program matrikulasi Reborn yang kedua? Silakan. Ya Mbak Yarda. Sebenarnya sih kayaknya sudah pernah ikut sebelumnya ya. Pernah ada ikut matrikulasi, cuma waktu itu kayaknya nggak maksimal ikutnya, sehingga pas ada berita ini ada matrikulasi lagi, ya bismillah ikut lagi. Harapannya sih ya masih terus ingin belajar tentang komunitas hebat ini, komunitas yang betul-betul hebat menurut saya. Dari banyak baca buku seperti tadi disebutkan oleh Pak Pri itu tentang teori-teori pengasuhan dan sebagainya, itu banyak yang kita dapatkan, tetapi untuk memperoleh komunitas yang sama-sama memikirkan tentang bagaimana membangun keluarga yang berketahanan, yang istilahnya, dan mengasuh anak, ya mungkin memang kita sangat memerlukan, siapapun kita itu sangat memerlukan sebuah komunitas bersama untuk sama-sama mendidik anak. Dan saya merasakan dengan apa yang usia saya sampai sekarang ini, mungkin dibanding kebanyakan dari ini yang mungkin masih lebih muda, saya sudah lebih 40-an ya, masih merasakan betapa mendidik anak, membangun keluarga itu memang sesuatu yang tantangannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan dari komunitas ini, komunitas hebat ini, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi, se-Indonesia ini yang sangat menginspirasi, bisa sama-sama memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Yarda. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kita semua seumuran kok, Ayah. Seumuran karena mendampingi anak itu umurnya sama. Iya. Teman-teman SMP saya sudah ada yang punya cucu. Luar biasa. Tapi saya sendiri ini yang anak kalau saya. Anandanya? Yang tua masih Ananda 15 tahun. Oh, 15 tahun. Nah, yang bungsu ini 5 tahunan sekarang. Menuju 5 tahun. Memang agak lambat menikah sih. Dulu referensinya ya buku-buku seperti tadi disebutkan Pak Premor itu, misalnya bukunya Pak Fausil Azim itu. Nah, itu referensi dulu itu. Karena pas ketemu ini komunitas hebat, wah menarik sekali, jadi langsung gabung waktu itu. Alhamdulillah bisa sampai sekarang, dan mudah-mudahan bisa terus belajar di sini. Amin, ya, amin. Ya, baik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali ya semangatnya dari ujung Makassar. Ya. Ya, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah. Salam kembali, Mbak Yarda. Untuk selanjutnya kita coba geser peserta dari Pulau Sumatera. Bunda Mahmada. Apa sudah bergabung ya? Bunda Mahmada dari Sumatera 2. Atau masih ada kendala? Belum bisa masuk sepertinya, Bun. Oh, belum bisa ya. Baik, dicoba lagi aja. Nanti kalau Bunda Madanya masuk, nanti kita panggil
Sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya saja dulu ya. Kita setelah tadi ngobrol sama koordinator utama, Bapak Pri, kemudian ada perwakilan dari peserta, dari Bekasi, Dr. Emi, dan dari Makassar, Pak Sukimin. Untuk selanjutnya kita bahkan berkenalan dengan Bunda Marsnya udah coba, tapi nggak bisa masuk kata beliau. Oh gitu, iya, iya nggak apa-apa. Dicoba terus saja, siapa tahu bisa. Nanti kita jadwalkan apa namanya. Sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya dulu. Nanti kalau Bunda Mahnya masuk, nanti beliau dipersilakan terlebih dahulu untuk berbicara. Gitu. Sekarang kita kenalan dulu ya sama teman-teman koordinator daerah se-Nusantara. Ya. Ada para ayah dan para bunda yang luar biasa yang bersedia menjadi koordinator. Untuk pertama-tama kita panggil dulu dari yang paling timur, Bunda Niar, koordinator matrikulasi Ribon gabungan grup Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Ya, Mbak Yarda. Alhamdulillah. Masuk dari perjuangannya. Untuk bisa tembus ke sini luar biasa, Masya Allah. Iya. Kenal sama Pak Sukimin juga ya? Iya, kenal online sih. Kenal online. Iya. Akhirnya bisa bertatap muka ya. Sesama Sulawesi. Secara online sudah beberapa kali, cuman kalau langsung belum pernah. Kayaknya ketemu pertama dulu waktu tenis mapping, Mbak Boniar ya. Iya. Bukan 2017 barangkali ya. Iya. Nah, inilah dia koordinator pertama yang kita perkenalkan kepada se-Nusantara. Iya. Luar biasa loh, 3 provinsi loh. Kalimantan. Tiga pulau. Oh, 3 pulau. Kalimantan, iya. Sulawesi, Pulau Maluku. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Masya Allah, luar biasa nih. Iya. Bisa diceritakan bagaimana kesan-kesannya, persiapannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari matrikulasi gabungan antara Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Kami di sini berjumlah 78. Yaitu sebarannya adalah yang pertama peserta matrik dari yang terbanyak itu dari Sulawesi Selatan 44 orang. Kemudian dari Kalimantan ada 25 orang. Lalu ada dari Sulawesi 1 dan Maluku ada 3 orang. Dan dari Sultra ada 2 orang. Itu tadi pesertanya, sementara teman belajar dan petugas teknis ya, totalnya itu ada 6 orang. Jadi kami di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku itu ditemani oleh teman belajar, ada Bunda Dewi dari Makassar, istri Pak Tasman ya. Kemudian ada Bunda Ina dari Kalimantan. Kemudian ada Bunda Ika juga dari Kalimantan dan saya sendiri juga. Kalau petugas teknisnya itu ada Bunda Leli dari Makassar dan Pak Kasman. Ya, jadi totalnya itu kami 79 tim kami dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Apalagi ya? Buat ayah bunda yang menjadi peserta matrikulasi Reborn hebat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ayah bunda tidak salah pilih dan tidak akan menyesal gabung dalam matrikulasi Reborn ini, karena insya Allah dalam kalau yang pengalaman yang kemarin itu ada 5 materi pokok. Benar-benar benar-benar antara teori dan aplikasinya itu kita dari teori kemudian kita dipaksa untuk secara tidak langsung dipaksa untuk mengaplikasikan, tetapi
tidak ada patokan bahwa kita harus seperti ini loh, bahwa kita harus sesuai idealnya seperti ini loh, sesuai seperti teori ini atau teori B, atau teori A dan lain-lain. Tetapi bagaimana sesuai kita ramu dari ilmu yang kita dapat itu ya sesuai dengan keunikan keluarga kita masing-masing seperti yang tadi Pak Koordinator Pak Pri sebutkan. Jadi insya Allah outputnya adalah kita menjadi keluarga atau menjadi ayah atau ibu yang lebih selain rileks dan optimis juga banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki, menjadikan kelebihan dari keluarga kita itu, menjadikan kekurangan dari keluarga kita itu ya menjadi kelebihan, menjadikan keterbatasan keluarga kita itu menjadi suatu potensi. Seperti itu kurang lebihnya. Gitu Mbak Yarda. Luar biasa. Jadi segala yang kita punya adalah semua potensi ya. Iya. Potensi untuk menjadi diri kita yang sejati. Iya, jadi benar-benar. orang tua pendidik versi masing-masing sesuai dengan yang diyakini oleh keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya tuh biasanya manggilnya Kak Niar, jadi manggil Bunda Niar tuh agak aneh. Iya, terima kasih banyak Bunda Niar untuk sama-sama. Sharing tentang persiapan matrikulasi Ribon di 3 pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Untuk selanjutnya setelah dari timur Nusantara kita ini melencong ke barat Nusantara. Dari ini grup Sumatera 1. Bunda Desi Iso. Bunda Desi sudah ready? Sudah Bun. Alhamdulillah. Sudah Akhirnya kita bertatap muka ya. Akhirnya. Setelah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Api-api. Aduh, bisa bahasa Jawa. Iya, soalnya blasteran Batak Jawa. Oh gitu, Batak Jawa asik nih. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman senusantara tentang persiapan dari matrikulasi Ribon Sumatera 1. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bun Yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi dari Sumatera 1. Nah, kalau di Hebat saya pakai ikonnya Desi Aiso memang karena dulu di awal-awal ada beberapa fasil yang namanya Desi juga dan kebetulan founder kita juga Bunda Desi. Jadi supaya bisa membedakan. Jadi pakai ikonnya Desi Aiso. Yang berikutnya untuk terkait dengan matriks Ribon 2 di Sumatera 1, wilayah kita ini di Sumatera 1 ada terbentang dari mulai Nanggro Aceh Darussalam, Sumut, Sumatera Barat, ke Jambi dan juga Bengkulu. Hanya saja memang kalau keseharian yang sudah ada UAK di masing-masing wilayah itu masih 3, Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Jadi di Bengkulu dan Jambi masih join di Sumut atau di Sumatera 1. Untuk kali ini, matriks Ribon 2 diikuti oleh totalnya ada 77 peserta, 24 itu dari Banda Aceh, lalu 33 itu dari Sumatera Utara, Sumut yang terbentang ya, ada juga yang dari Jambi tadi dan Bengkulu, lalu 20 dari Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah dari awal kita nge-share info bahwa ada MR2, matriks Ribon 2 di Sumatera 1, respon dan antusiasme dari ayah bunda sekalian cukup antusias gitu. Kita juga turut happy karena dalam waktu beberapa hari sudah banyak yang mendaftarkan diri.
Nah, untuk pelaksanaannya kita ada teman belajar di Sumatera 1, ada dan juga fasil pendampingnya. Kalau di Sumatera Utara itu ada Bunda Kembang dan Bunda Saufa, fasil di Sumatera Utara. Lalu di Aceh itu ada Bunda Cut, di Sumbar, Sumatera Barat itu ada Bunda Lita. Nah, lalu sebenarnya kita di Sumatera 1 ini ada 2 koordinator, ada saya dan juga ada Ayah Dwi yang sekarang sudah di Jambi. Nah, Ayah Dwi juga salah satu teman belajar nanti di MR 2 Sumatera 1. Itu info di kita di Sumatera 1, Bunda Yarda. Dan harapannya materi dan perjalanan dari MR2 ini berjalan dengan lancar, dan insya Allah semua materi-materi yang disampaikan yang ada di matpok 5 matpok itu adalah materi yang daging semua gitu, yang insya Allah bisa banget dan applicable banget untuk bisa diterapkan di keluarga masing-masing sesuai dengan value dan tipologi di masing-masing keluarga. Karena kita di MR ini, di Matric Ribbons ini bukan hanya penyampaian, pemaparan, penyerapan materi, tapi juga ada proses untuk upaya memaksa diri mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan. Dan yang uniknya juga kalau kita di Hebat bisa berpartner langsung antara ayah dan bunda gitu, jadi bisa langsung couple. Nah, itu salah satu yang menurut saya nilai lebih lah untuk kita di Hebat ya. Karena kalau di beberapa komunitas itu biasanya kalau bunda-bunda semua isinya, kalau pada ayah. Nah, kalau di sini kita bisa couple, bisa sama-sama bergandengan lah untuk mengimplementasikan apa yang sama-sama didapat di proses belajar yang ada di Hebat. Itu saja Bun Yarda dari kita di Sumatera 1. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya diberi kesehatan untuk bisa mengikutinya, menyerapnya, dan melaksanakannya. Makasih banyak Bun Yarda. Ya, terima kasih banyak. Masya Allah ya. Dari Sumatera 1 luar biasa persiapannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Desi. Sama-sama. Dan Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Sumatera, kita akan geser ke Pulau Jawa. Ada koordinator yang ketiga, Bunda Maryam. Bunda Maryam, apakah sudah ready? Bunda Maryam? Bunda Maryam ini koordinator dari gabungan juga, dari Bekasi, dari Bali, NTB, NTT, dan Wamena. Apakah Bunda Maryam sudah siap? Ya, Assalamualaikum, Nirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, waduh. Allah Akbar. Ini tapi di grup matrikulasi gabungan Bekasi, BNN, dan Wamena pada protes nih, Bun. Pada katanya mau masuk ke Zoom sini udah full seat terus dari tadi. Masya Allah ya. Ya. Antusiasme dari peserta luar biasa. Ya, mohon maaf sekali. Insya Allah ada rekamannya. Jadi awalnya kan gitu. mau di live streaming YouTube. Biasanya bisa sih, tapi nggak tahu kenapa hari ini. Ya, harus banyak-banyak. Harus banyak-banyak maklum. Mohon keikhlasannya. Insya Allah ada rekaman yang akan dibagikan kepada peserta. Ya,
Boleh diceritakan bagaimana rasanya menjadi koordinator di 3 zona waktu berbeda? Insya Allah. Sebelumnya, Assalamualaikum, salam kenal untuk ayah bunda semuanya. Nama saya Mariam Nazar Haris dari Bekasi. Sebenarnya saya ini Fasil Bekasi yang paling kecil, yang paling baru gabung dengan Hebat. Kecil. Iya betul, beneran Bun. Terus di Hebat Bekasi ini udah seperti mendapatkan kakak-kakak gitu ya. Fasil-fasil yang lain lebih senior dan lebih Masya Allah hebat banget, ilmunya juga luar biasa. Di Hebat Bekasi ini, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan sama koordinator sebelumnya, memang kita uniknya dibandingkan dengan komunitas lain adalah kita bisa berpartisipasi joinan gitu ya suami istri, walaupun memang jujur aja suami saya belum terlalu banyak berinteraksi, tapi sedikit banyaknya kayak dia tuh kan ngintip-ngintip grup juga ya Bun ya, jadi kayak tertarik gitu, lebih tertarik untuk beraksi dalam hal pengasuhan anak, terutama dalam matrikulasi Reborn yang batch 1 kemarin, banyak melibatkan dari suaminya. Jadi saya sangat menyarankan untuk semua peserta matrikulasi Reborn batch yang kedua ini, jangan lupa untuk ayo ajak-ajakin suaminya juga, Pak suaminya juga ajak-ajakin istrinya, bundanya, karena memang nanti aksi-aksinya itu akan sangat menyatukan gitu, mempererat mulai dari ikatan pernikahannya sendiri sampai dengan nanti mendidik anak bersama-sama gitu Bun. Nah terus kalau untuk dari grup yang saya koordinatori ini Masya Allah pesertanya banyak dan sangat antusias dari tiga regional. Yang pertama dari Bekasi itu ada, sebentar saya cek dulu contekannya. Ada 94 orang yang sudah bergabung. Halo ya Bunda, banyak juga yang masuk di Zoom hari ini. Terus dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh Bali, total ada 14 orang. Kemudian juga dari ujung timur ada dari Wamena bergabung 5 orang di grup kami Bun. Masya Allah memang karena zona waktunya berbeda nih, mungkin nanti saya harus lebih atur-atur lagi gimana caranya supaya sirkulasi chatnya itu nggak terlalu mengganggu untuk yang di timur ya Bun ya, supaya nggak kemalaman juga. Pengalaman baru juga, terima kasih sudah membersamai kami semua di sini. Saya animonya. Luar biasa, ya Allah. Seru Bun. Karena banyak juga yang nggak banyak sih, ada beberapa bunda-bunda yang chat saya japri gitu, gimana nih waktu pendaftaran kemarin, gimana nih Bun, saya pengen ikut tapi kayaknya ayahnya nih nggak mau ikutan nih, atau ayahnya masih malu-malu nih. Saya terus terang aja, lebih baik saya aja diceburin aja, nanti juga ikut insya Allah. karena memang materinya itu lebih maksimal ketika dilaksanakan berdua gitu Bun. Itu menurut saya sih. Ya, gimana Bun? Resiko ditanggung yang menjeburkan. Betul. Makanya kalau udah berjalan, insya Allah nggak terasa ntar seru, dan sebenarnya matrikulasinya nggak ribet-ribet seperti di pikiran mungkin sebagian peserta ya. Tadinya berpikir mungkin seperti jadwal perkuliahan atau apa, enggak kok di sini asik-asik dan seru-seruan aja. Semangat semuanya. Kita santai-santai aja kok, enggak, dan bahkan kegiatannya pokoknya sesuai dengan keseharian. Nggak usah nyari kemana-mana, yang ada di sekitar udah lakuin aja. Aplikatif banget. Baik, terima kasih banyak. Ini berkesan ya dari Bekasi. Sangat berkesan. Terima kasih undur diri dari Bekasi dan BNN dan Wamena. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita geser di ibu kota 2 juga dari Depok, Bunda Hana. Ibu Hana, Bunda Hana, apakah sudah ada? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hamil? Alhamdulillah. Kapan perkiraannya HPL? Insya Allah besok lusa. Oh, Masya Allah. Jadi lagi nunggu hasil swab baru nanti berangkat terus.
Besok lusa ya kita doakan bareng-bareng ya. Semoga persalinannya lancar ya. Amin. Amin. Masya Allah. Udah lusa udah mau ngelahirin hari ini masih setia nemenin. Luar biasa. Ya silakan. Boleh diceritakan persiapan dari matrikulasi Ribun dari daerah Depok? Ya, untuk Depok sendiri karena sekaligus untuk peremajaan grup gitu ya, perpindahan dari grup WhatsApp sebelumnya, karena di grup WhatsApp itu ada 2 kelompok untuk Depok, sehingga rasanya ketika ada diskusi yang menarik kurang efektif untuk diskusinya gitu ya. Jadi satu grup diskusi bagus gitu, yang satu grupnya cenderung anteng biasanya gitu, atau kebalikannya. Jadi kita lagi coba ramu, mudah-mudahan sekaligus juga ajang matrikulasi Ribon ini kita bisa ngegabungin kedua grup itu jadi satu grup di Telegram. Untuk pesertanya ada kurang lebih ada 160 peserta, ya, baik yang sudah pernah ikut matrikulasi dulu sebelum-sebelumnya gitu, ataupun yang memang baru dan belum. Tapi yang pasti dan bisa dipastikan insya Allah matrikulasi Reborn ini tentunya berbeda dengan matrikulasi sebelumnya. Meskipun pada materinya kurang lebih tidak terlalu jauh, tapi pada aplikatifnya insya Allah banyak hal-hal yang memang insya Allah mudah-mudahan penuh insight baru gitu buat di keluarga masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk Depok sendiri, saya dibantu sama 6 orang fasilitator lain yang sudah ikut matrikulasi yang pertama di Fasil. Ya, alhamdulillah ya. Di Depok kayaknya ramai kok, ada Umi Hani ya kan? Ada Kang Per juga. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mbak Hana. Kami doakan ya, semoga lancar ya. Insya Allah Amin. lusa. Terima kasih Mbak Yazda. Berkabar-kabar kalau sudah melahirkan. Insya Allah. Dikirim fotonya, nanti kita viralkan. Waduh. Oke, salam buat anak-anak di rumah. Baik, terima kasih. Demikian sekilas info dari Depok. Iya. Untuk selanjutnya kita geser ke Jawa bagian tengah. Dari Semarang, Jogja, Solo. Mbak Lala, Bunda Lala. Semarang, Jogja, Solo. Iya. Nah, alhamdulillah. Khas. Suaranya khas. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Boleh diceritakan persiapan dari matrikulasi Ribun antara Semarang, Jogja, dan Solo? Nah, seperti ini ya. Ini kalau digabung jadi apa ya? Semarang, Jogja, Solo? Ya, masih tetangga-tetanggaan gitu deh. Tetangga-tetanggaan. Iya. Ya, jadi untuk matrikulasi Ribon ini dari grup hebat Semarang, Solo, dan Jogja. Pesertanya 101 dan adminnya ada 12. Dari Solo 12. Iya, dari 12 ada Fasil Ayah juga 2 orang, alhamdulillah. Kemudian peserta paling banyak ya dari Semarang, kemudian Kendal, Jepara, Grobogan, disusul Salatiga, Jogja, sama Solo. Yang lainnya menyebar dari beberapa kota seperti Blora, Kudus, Wonosobo, Wonogiri, Pati, dan lain-lain. Gitu itu untuk jumlah peserta dan fasilnya, Bun. Teman belajarnya kayaknya banyak ya? Gimana? Teman belajarnya banyak ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Untuk pasutrinya yang terdeteksi sih ada dua couple. Gitu. Itu ya, Bunda Isma ya? Bukan, Bunda Isma masuknya kan ke Tegal, gabung sama Banyumas ya?
Oh, beda. Ya, Oh, ini Bu Nur sama Pak Dimas, ya? ya betul. Oh, ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Satunya lagi siapa? Ini Pak Lukman sama Bu Nur yang satunya. Dari Salatiga juga. Bu Ilva bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Pak Lukman yang satunya. Oh, lukanya ada 2 ya. Mm. Iya, 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 ya. Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman Pak Semarang. Lukman doyan-dolan. Iya, Oh, beda betul. katanya. Iya, Pak Lukman doyan-dolan. Itu yang Bu Ilva bukan? Bukan ya? Bukan. Kakaknya lagi. Iyalah. Tetangganya Sama-sama. Mbak Ilva. Iya, ya, satu tetangga. kota. Iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Baiklah, semangat berjuang ya. Semarang, Jogja, Solo. Wah, luar biasa, 3 daerah. Baik, untuk selanjutnya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Biasa manggil Mbak nih. Nah, terima kasih banyak Bunda Lala dari perwakilan dari koordinator Semarang, Jogja, Solo. Untuk selanjutnya, kita kembali ke Pulau Sumatera. Kalau tadi Bunda Desi Iso dari Pulau Sumatera bagian 1, sekarang Sumatera yang bagian 2. Jadi Pulau Sumatera kita dibagi menjadi 2. Bunda Desrina, apa sudah hadir? Bunda Desrina. Sudah, Bun Yarda. Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Akhirnya ketemu ya kita ya. Ya, boleh diceritakan persiapan dari teman-teman Sumatera 2? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Akhirnya kita sudah sampai ke matrikulasi Ribon Batch 2 hebat. Saya perkenalkan, nama saya Desrina. Masya Allahnya Sumatera 1 dan Sumatera 2. Koordinatornya ini sama, namanya panggilannya Desi ya. Jadi sama-sama Desi nih, Sumatera 1, Sumatera 2. Nah, untuk Sumatera 2 ini saya mewakili dari 3 provinsi ya, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. 3 provinsi, luar biasa. Ya. Tapi 4 wilayah, karena untuk Riau sendiri, Dumai itu wilayah tersendiri. Jadi saya dari wilayah Dumai. Alhamdulillah dari Sumatera 2 ini di grup MR2 ini ada 65 peserta dengan 5 orang pasil. Yang terbanyak mestinya ini koordinatornya dari Riau ya, Pak Eko atau Bunda Rika. Qadarullah ya, kita sistemnya gotong royong aja untuk Sumatera 2 ini ya. Gotong royong aja, terus saya yang di admin di Telegram, jadi ya udah Bunda Desi aja yang langsung untuk di koordinator dari Sumatera 2. Jadi sistemnya ya siapa yang punya kesempatan saja ya. Kemarin itu lebih ke Pak Eko ya untuk menggabungkan, karena Pak Eko juga ikut membina untuk pendirian wilayah Dumai. Nah, Dumai itu sendiri yang istilahnya membidaninya itu Bunda Hani ya. Tapi hasil Dumai dari 7 orang yang lolos ke TB itu saya, di teman-teman lain itu ketika matrikulasi yang pertama itu banyak ya amanah yang lain, jadi nggak terkejar kemarin itu untuk menyelesaikan tugas.
Mungkin itu aja. Dari peserta yang terbanyak itu 40 orang. 40 orang. Dumai itu 6 orang, ada couple 2 orang ya. Masya Allah, sebenarnya itu banyak yang pengen ikut dari Dumai. Hanya saja mereka tuh banyak yang japri. Kalau sendiri ikut kayaknya nggak enak ya, maunya tuh suami istri. Nah, kendalanya suami banyak yang belum mau untuk ikut sama-sama belajar. Jadi itu kendalanya para bunda ya. Jadi maunya sama suami gitu ya. Jadi ada dua couple yang dari Dumai, terus 40 yang dari Riau, sisanya Sumatera Selatan dan Lampung. Lampung itu sekitar 14 orang ya. Mungkin itu Bun. Jadi mungkin untuk Riau yang paling sedikit ya. Untuk Sumatera 2 ya, Sumatera 2. Jadi itu lebih sebenarnya lebih pantas jadi koordinatornya Pak Eko mungkin ya. Mungkin itu aja Mbak Eda. Ini Pak Eko bagi-bagi peran kayaknya. Iya, banyak. Jadi yang masukkan ke Sumatera Selatan, Lampung itu sebenarnya Pak Eko gitu ya. Jadi yuk kita gabung aja Sumatera 2. Ya, hayu Pak, jadi saya juga makin ringan. Alhamdulillah. Ya, bersatu kita teguh gitu. Slogannya Indonesia. Iya. Ya, alhamdulillah. Bunda Marsnya tadi sempat berhasil masuk nggak? Kayaknya itu jaringan beliau yang nggak bisa ya, udah coba terus. Padahal bagus ya, beliau ini dari Bogor dan sudah ada anaknya yang ikut magang gitu. Jadi pengalaman beliau itu sebenarnya bagus yang untuk kita ambil, dan beliau sangat bersemangat suami istri dengan Pak Elang mengikuti matrikulasi ini ya. Beliau sangat bersemangat gitu ya. Sayang sekali tadi sudah mencoba berulang kali tapi qadarullah belum bisa. Berarti nanti ini disemangatin untuk beraksi di grup daerah. Insya Allah. Ya, nanti dibagikan ke seluruh Nusantara aksinya. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bunda Desrina. Iya, sama-sama. Dari Sumatera 2. Untuk selanjutnya kita geser ke Pulau Jawa lagi. Nah, kita ini geser. Pulau Jawa kali ini kita akan mendarat di kota kelahiran saya, Jawa Timur. Kita ngobrol sama perwakilan dari Surabaya, Bunda Neni. Bunda Neni, apakah sudah ada? Bunda Neni ada nggak? Ada. Ada? Alhamdulillah. Kita tunggu. Silakan open mic. Tapi kayaknya lempar keluar itu. Oh, sinyal ya? Iya. Sayang sekali. Kalau teman-teman Surabaya yang lain ada nggak? Boleh, ada Bunda Antik, ada Pak Dedi. Kalau mau mewakili boleh. Dari Surabaya. Nggak apa-apa. Adakah teman-teman Surabaya? Pak Dedi. Bunda Antik. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Pak. Mewakili Surabaya. Gimana kabarnya, Pak? Iya, alhamdulillah. Ini harusnya Bu Neni nih yang, tapi dari tadi memang beliaunya agak kesulitan sinyal kayaknya. Iya ya, J, nggak apa-apa. Lagi di rumah atau dinas
Di Bali? Lagi di Bali, Bu. Oh, aduh, jarak jauh ini berarti ya sama Iya. Bunda Ismi. Jadi, monggo Pak, boleh diceritakan persiapan Pak dari matrikulasi Ribon di Surabaya? Silakan. Oke. Dari Surabaya Raya itu mewakili wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Bojonegoro. Pesertanya saat ini yang terdaftar ada 83 peserta dengan 6 teman belajar. Maafin Bu, suaranya agak berat. Habis kena flu. Iya, enggak apa-apa. Apa lagi Bu ya? Dibuat grup khusus ya Pak? Iya, ada grup khususnya tapi di WA aja karena pesertanya masih muat untuk 80 peserta. Iya, betul. Hari ini banyak yang hadir dari Surabaya, Pak? Di Zoom? Kayaknya Lihat-lihat. sedikit, banyak yang banyak yang nggak bisa masuk. Jadi yang lain kita himbau untuk menunggu rekaman aja karena YouTube-nya juga kan belum bisa. Ya, alhamdulillah ya. Semoga lancar ya Pak ya matrikulasi ribuan di Surabaya. Amin. Yeah. Itu luar aja biasa. mungkin ya ininya laporannya dari Surabaya. Terima kasih banyak Pak Dedi. Yeah. Untuk selanjutnya kita geser ke Jawa, agak ke Jawa Barat. Wah, gimana nih Jawa agak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gabungan antara Banyumas dan Tegal. Ada Bunda Sofi? Bunda Sofi dari Banyumas, mewakili Banyumas dan Tegal. Atau Mbak Neni muncul. Mbak Neni mau ngobrol sebentar boleh? Sambil nunggu Bunda Sofi. Boleh Mbak, monggo. Bisa di open mic-nya. Kedengaran Mbak suaraku? Sampun, kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras Mbak, soalnya ini. Hujan deras sekali. Iya. Soalnya rumah saya enggak hujan. Saya dari tadi keluar. Jen. Monggo boleh diceritakan. Hujan deras Mbak di sini deras banget. Ya. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Aida pembelajar Nusantara. Perkenalkan, saya Neni, perwakilan dari Koordinator Teman Belajar Regional Surabaya Raya. Selamat datang dan selamat bergabung di matrikulasi batch 2 ya. Senang sekali bisa melihat niat dan antusias para ayah bunda yang mendaftar di matrikulasi batch 2 ini. Semoga terus semangat walau masih di masa pandemi. Kalau masa di pandemi ini kita banyak kendala sekali ya Mbak ya. Jadi yang namanya mendidik dan membersamai keluarga kan tidak selalu harus melihat situasi dan kondisi yang pastinya seperti itu. Jadi saya senang sekali bisa melihat antusias para ayah bunda semua yang ada di sini. Sebelumnya saya laporan dulu ya, di Surabaya Raya ini didampingi oleh 6 teman pembelajar, Mbak Juni, saya sendiri, Mbak Ismi, Pak Dedi, kemudian Mbak Anti dan Mbak Mardia. Kebetulan di kami ada 83 peserta dengan semua sudah masuk ke tele. Oh, ada 4 orang yang masih belum masuk ke tele, Mbak. Masalahnya kan ini ya masih nggak tahu ini ya masih ada problem rasanya. Entah belum download atau bagaimana, belum paham sih kami. Tapi udah diusahakan tetap ini. Kami berusaha untuk yang 4 ini kita mau pakai sistem siaran aja kata Mbak Juni agar bisa lebih maksimal bersamai mereka.
Begitu, itu aja deh Mbak. Sepertinya saya harap ayah bunda yang saya hormati, keikutsertaan ayah bunda ini di materi ini bukan untuk siapa-siapa ya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk keluarga kita sendiri. Untuk itu tetap semangat dan optimis serta rileks dalam membersamai keluarga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Itu aja Mbak Yardat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya luar biasa ya. Kita melakukan matrikulasi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Loh. Barakallah. Alhamdulillah. Makasih Mbak Neni. Untuk selanjutnya, kita geser sedikit ke tetangganya Surabaya, Malang. Oh, aduh. Ada Pak Igu. Apakah Pak Igu sudah ready? Tetangga Surabaya, Malang. Pak Igo? Sinyalnya kali, Mbak. Sinyal ya? Kalau begitu, kalau Pak Igo belum ada, kita ke Banyumas dan Tegal dulu. Mbak Erni, Bunda Erni Sofiati. Banyumas Tegal. Sinyal juga. Kalau gitu kita ke koordinator termuda deh. Semoga ada nih Kang Aziz. Koordinator termuda. Termuda dan pengantin baru. Masih baru nggak sih? Habis nikah tambah segera aja nih Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Kang, diceritakan tentang persiapan matrikulasi ribuan di Jawa Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memperkenalkan kembali. Tadi sudah disebutkan nama lengkapnya Abdul Aziz. Kebetulan saya ditunjuk menjadi koordinator matrikulasi ribuan di wilayah Jabaraya. Meliputi beberapa daerah, ada wilayah Tasikmalaya, kota kabupaten, ada Ciamis, Banjar, Garut, Subang, Sumedang, lalu Majalengka, Cirebon, dan beberapa ada yang dari Bandung. Oh, yang paling jauh ada yang dari Sukabumi juga. Gitu ya. Dan untuk Jabaraya ditemani oleh dua bunda juga untuk fasil di kegiatan matrikulasi ribuan, ada Bunda Arti dan Bunda Rahma, Teh Ama. Untuk wilayah Jabaraya yang mendaftar matrikulasi ini ada sekitar 52 peserta yang ikut berpartisipasi dalam matrikulasi ribuan kedua ini, dan ada beberapa yang memang berpasangan gitu ya, berpasangan. Mereka kita sudah mendata, dan insya Allah kita siap bersama-sama belajar gitu ya, saling belajar dari baik itu dari teman belajar dan dari peserta yang lainnya juga. Itu mungkin Bayada, karena saya terakhir kan, kesimpulan saja seperti itu. Belum terakhir. Oh, belum. Ya, tadinya terakhir. Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata Jawa Barat luas banget itu tadi disebutnya. Luas, iya. Keren. Ini saya nih sangat berkesan kalau ke Jawa Barat. Nanti kalau pandemi, kalau pandeminya udah selesai, adain camping lagi ya. Insya Allah. Ganti kalau kemarin Dharma Caang, nanti geser kemana gitu. Siap, masih banyak tempat. Iya, luar biasa. Ditunggu nanti ya Kang undangan campingnya kalau pandemi udah selesai. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Aziz dari Jawa Barat. Sekarang kita ke Ibu Kota 1, Bunda Noni. Bunda Noni. Alhamdulillah ada siap, insya Allah. Baru nyampe rumah langsung. Alhamdulillah ya, kebetulan sekali.
Iya, makanya tadi minta belakangan, takut masih dalam perjalanan. Iya. Jadi ibu kota satu itu DKI, Bogor Raya, DKI, Bogor Raya, Bojonggede, sama satu lagi Banten. Wah, luar wilayah yang meliputinya. Iya, silakan langsung Ada Mbak 4. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ayah bunda semua yang sudah mendaftar matrikulasi Ribon 2 ini. Dan perlu diketahui ya bahwa pembukaan matrikulasi Ribon 2 ini memang ada beberapa cara ya, dari tiap-tiap wilayah itu agak berbeda. Kebetulan untuk wilayah DKI 1 yang saya pegang ke 3 wilayah itu melalui daftar ulang melalui FOT. Kenapa lewat FOT? Karena kebetulan yang di DKI sama Banten itu banyak sekali member lama yang belum pada isi FOT gitu. Jadi makanya sekaligus ini buat pendataan, juga tertib administrasi, makanya saya pendaftaran khusus wilayah Banten, DKI, dan Bogor Raya itu lewat FOT matrikulasi. Di matrikulasi Ribon 2 ini saya ditemenin sama teman belajar Pak Pri dari DKI, terus ada Bun Febrin dari DKI juga, ada Bun Wuri juga, sama Mbak Mumun. Dari wilayah Banten ada Bu Inten, kemudian ada ada Bu Harini, ada Bu aku jadi lupa namanya. Mbak Sabrina, sama satu lagi ada Mbak siapa? Tuh jadi lupa deh beneran. Ada Mbak Kiki, ada Mbak Yuyun, ada Mbak Yuni, ada Mbak Rahmatiah Bakri. Pokoknya ada beberapa banyak gitu yang untuk mendampingi teman-teman belajar. Kalau dari Bogor Raya itu ada Pak Wahono, ada Pak Endang, ada Bu Iin juga. Kayaknya itu yang saya tahu. Saya sih berharapnya gitu ya, kemarin member banyak yang antusias. Lumayan sih dari pendaftar itu total semuanya di keempat wilayah terisi 238 peserta yang ikut mendaftar. Bagi saya ya matrikulasi Ribon ini cukup penting gitu. Makanya saya pengen sekaligus gitu ya pengulangan ini wajib diikutin sama para peserta meskipun peserta sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti matrikulasi yang lalu gitu. Dan ini sebagai momen belajar yang benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Kenapa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu? Karena terutama ya bagi kayak orang-orang seperti saya yang pasangannya belum mau ikut gitu ya. Justru dengan adanya matrikulasi ini kita nggak boleh minder, nggak boleh berkecil hati, nggak boleh merasa gimana-gimana gitu. Kalau seandainya pasangan kita belum mau bergabung. Kenapa gitu? Karena memang kita nggak bisa maksa. Kita nggak bisa maksa suami kita atau istri kita untuk sama mau ikut dengan kita gitu. Maka itu dimulainya dari siapa ya? Dimulainya dari diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kenapa harus dimulai dari diri kita? Karena ya namanya kita berumah tangga kan perlu ilmu ya gitu. Kenapa banyak stres ngalamin keruwetan rumah tangga, keruwetan mendidik anak gitu? Karena kan kita kurang ilmu gitu. Makanya ini sebagai salah satu cara gitu untuk kita bisa mendapatkan ilmu supaya kita nggak stres gitu ngadepin ngadepin masalah yang akan kita hadapi sehari-hari ini gitu. Itu aja sih kayaknya Mbak Yarda ya.
Jadi paling apa ya? Bagi saya gini, kita semua di sini berkumpul pasti ada tujuannya gitu. Kenapa kita dikumpulin sama Allah di matrikulasi Reborn 2 ini gitu. Dan semoga teman-teman yang sudah mendaftar ini ya dari wilayah manapun senusantara gitu, ini adalah satu hal terhimpunnya gitu kita meskipun tidak memiliki ikatan kekeluargaan atau nasab, tapi ini adalah takdir Allah untuk kita ukhuwah dalam berumah tangga gitu. Maksudnya ukhuwah untuk saling menjaga, mendidik bareng-bareng sama-sama gitu. Dengan ayah bunda yang lainnya gitu. Semoga Allah meridhoi jalan ukhuwah kita ya untuk belajar mendapatkan ilmunya. Insya Allah selamat datang buat teman-teman. Selamat belajar, selamat mendapatkan hidayah dan hikmah, selamat mendapatkan ilmu, selamat mendapatkan amal dan kontribusi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang digarisbawahi adalah kita perbaiki diri kita terlebih dahulu, perbanyak doa, insya Allah pasangan akan ikut tertarik ya. Iya, karena betul. kebiasaan kita gitu. Iya. Karena kita beneran nggak bisa ngerubah, yang bisa ngerubah cuma Allah, yang bisa kasih hidayah, yang bisa kasih ini cuma Allah aja gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik aja gitu. Benar-benar. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bunda Noni, perwakilan dari Ibu Kota 1. Untuk selanjutnya kita ke ini lagi, ke Jawa agak ke tengah lagi, Banyumas Tegal. Banyumas Tegal. Ada yang bisa mewakili kalau koordinatornya berhalangan? Banyumas Tegal. Atau dari Malang? Dari Malang aja ya? Iya. Boleh deh, Bunda Okta. Malang dulu atau Banyumas dulu enaknya nih? Salah satu, sebentar ya. Dari ini dulu deh. Dari Banyumas dulu deh. Dari Banyumas dulu. Bunda Erni. Banyumas Tegal, perwakilan Banyumas Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Iya. Maaf tadi masih di belakang. Iya. Sinyalnya putus-putus apa ya, Kak? Iya. Enggak apa-apa. Bisa diceritakan singkat saja. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kebetulan saya mewakili PJ atau Koordinator Tegal Raya sama Banyumas. Sebenarnya masih baru juga, baru gabung lagi di Hebat Community dan senang sekali ya, bahagia sekali bisa langsung ikut berpartisipasi dan belajar bersama di matrikulasi Reborn 2. Saya yang kemarin sempat vakum, jadi semangat lagi karena dipertemukan dengan kelas matrikulasi. Padahal dulu pernah ikut juga kelas matrikulasi, tapi gitu. Semangatnya sempat turun, cuma nyimak-nyimak aja sampai akhirnya dipertemukan dengan kelas ini. Ya, kalau dari Banyumas itu dan Tegal Raya ada nyontek dulu ya. Kan dibuka contekannya. Nggak apa. Jadi awalnya itu Banyumas sama Tegal mau sendiri-sendiri. Kemudian semakin mendekati hari H, akhirnya bergabung ya.
Tadi contekan saya taruh di mana? Kalau sinyalnya kurang bersahabat, videonya nggak apa-apa ditutup. Biar agak ngangkat ngomongnya. Masih belum ketemu? Oh iya. Nah, kalau di Tegal itu total peserta 17. Ayah cuma 1. Ada 16 bunda dari Tegal. Yang dari Banyumas itu ada 32 orang, Masya Allah. Peserta ayah ada 2 orang, peserta bunda 15 orang. Yang sepasang 7 pasang. Yang pasangan, yang couple itu aja ada 7 pasang. Subhanallah, 14 orang. Jadinya seluruhnya itu 32 tambah 17 orang. Saya sendiri seperti bernostalgia begitu dipasangkan dengan Banyumas. Karena dulu saya lebih aktif di Banyumas. Seperti pulang kampung ya. Iya, dan dulu berat sekali meninggalkan Banyumas. Sebelumnya saya pernah tinggal di kampungnya Pak Kasman. Ya. Ya, sampai akhirnya dipertemukan dengan teman-teman di Banyumas. Dan sekarang bergabung dengan Tegal Raya. Luar biasa. Lagi kayak keder ini udah masuk, biasanya udah pada. Iya, terima kasih banyak Bunda Erni. Dan semoga, nah itu Pak Kasman tuh bersuara tuh. Assalamualaikum. Agak kareba. Agak kareba Pak Kasman. Alhamdulillah, baju-baju Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Bakso Sabili, Bun. Bakso Sabili enak. Ini mana lagi bakso Sabili? Iya, jadi di Makassar tuh Mbak Sofi punya warung bakso enak banget. Namanya itu bakso Sabili. Dulu zaman kuliah, ya. Iya. Ya, Kak kelas ini di Unhas, Mbak Sofi. Luar biasa. Apa ya? Bernostalgia nih dengan 3 kampung. Ya, kapan lagi? Terima kasih. Ya, ya, terima kasih banyak. Ya, mungkin itu saja Kak Yarda. Ya, terima kasih banyak. Baik, setelah dari Banyumas dan Tegal, kita ke daerah terakhir. Malam ini, Malang. Perwakilan dari Malang. Tadi ada Bunda Okta. Bunda Okta masih ini? Masih standby? Perwakilan dari Malang? Atau ada Pak Igo? Ada Pak Haris? Atau Mbak Bunda Okta? Boleh? Perwakilan Malang, daerah terakhir malam hari ini. Malang malam, aduh mepet yang ngomongnya.
Sepertinya terkendala sinyal atau gimana ya? Tadi Pak Igu udah nyoba balik-balik, katanya nggak bisa masuk. Pak Haris juga kayaknya nggak ada nih. Coba ditelusuri dulu ada yang dari Malang nggak? Bunda Okta. Bunda Okta ready? Sepertinya dari Malang ada kendala ya teman-teman, mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi sesi perkenalan dengan seluruh koordinator daerah matrikulasi Ribon. Semangatnya luar biasa. Untuk selanjutnya, kita buka sesi pertanyaan dari peserta. Jika ada pertanyaan, boleh kita buka 10 menit saja untuk pertanyaan. Jika ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait matrikulasi Ribon, silahkan, boleh. Atau ada jadwal yang perlu diperjelas, atau ada kegiatan di grup yang perlu diperjelas, boleh dipertanyakan. Kita buka 10 menit pertama untuk pertanyaan. Sambil menunggu, siapa tahu ada perwakilan dari teman-teman Malang yang mau berbagi di sini. Insya Allah hari Rabu lusa, kita akan mengikuti matrikulasi pokok yang pertama dengan teman belajar dari Bekasi, Ayah Sahid. Judulnya Makna Pernikahan dan Peran Suami Istri dalam Keluarga Hebat. Jadi karena hari Rabu kita sudah mulai matrikulasi pokok yang pertama, insya Allah besok pagi akan di-share ke seluruh grup daerah materinya, PDF materinya sekaligus link untuk pertanyaan. Jadi untuk ayah bunda yang mau bertanya seputar materi pokok pertama, silakan langsung mengisi link yang besok insya Allah akan disampaikan di grup daerah masing-masing. Dan untuk pelaksanaan materi pokoknya hari Rabu malam, kita kumpul se-Nusantara di grup Telegram. Jadi grup Telegram itu, jika ayah bunda sudah bergabung di sana, itu hanya akan diaktifkan ketika ada jadwal dengan teman belajar saja. Jadi ketika jadwal dengan teman belajar yang setelah share materi pokok dan link pertanyaan, kita berkumpul di grup Telegram. Nah, selain jadwal dengan teman belajar di grup Telegram akan dinonaktifkan, dan untuk selanjutnya ayah bunda sekalian akan melakukan diskusi pendalaman di grup daerah masing-masing bersama dengan teman belajar di daerah masing-masing. Jadi selain ngikutin diskusi, teman-teman juga akan seseruan beraksi dimulai dari yang dipunya, yang mudah dilakukan, yang terpikirkan, yang sederhana, tapi walaupun sederhana itu bisa memberikan dampak untuk perubahan keluarga ayah bunda masing-masing. Nah, setelah ayah bunda melakukan aksi, nanti diharapkan ayah bunda melakukan evaluasi mandiri. Nah, bagaimana cara evaluasinya? Yaitu dengan cara mengisi link serapan masing-masing makpok. Jadi jangan lewatkan untuk ikut melakukan aksi dan mengisi link serapan. Itu semua nanti akan ayah bunda lalui di grup daerah masing-masing. Baik, karena belum ada tanda-tanda
perwakilan dari Malang atau ada yang mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ini dari Malang? Ya? Ya, saya dari Malang. Mohon maaf ini saya harus berganti pakai HP almarhum suami. Mohon maaf. Ya Allah. Alhamdulillah ini bisa masuk. Terima kasih untuk penjelasan yang untuk teknis pelaksanaan matrikulasinya, karena tadi memang kami mencoba untuk masuk ke Zoom-nya masih agak kesulitan. Baru terakhir ini tadi saya bisa masuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, untuk perwakilan dari koordinator Malang, apa sudah ada? Bunda Okta atau Pak Haris? Pak Igo? Bu Okta bukan dari Malang? Iya. Iya, Bu Okta ada tadi. Assalamualaikum. Ini saya Nafi dari perwakilan Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya. Iya, ini sambil ngelonin bayi, makanya tadi masih ragu nungguin Bu Okta kalau bisa. Ternyata mungkin sinyalnya apa-apa. Iya. Monggo, Bunda Nafi boleh diceritakan persiapannya teman-teman Malang. Untuk persiapannya kemarin tuh sempet ini mepet deadline. Tapi alhamdulillah yang daftar di grup Malang Raya itu antusiasnya Masya Allah. Ada 52 peserta. Yang untuk couple sendiri saya kurang tahu, cuman saya yang taunya Pak Haris dan istrinya masuk, dan saya sendiri alhamdulillah sama suami juga ikut. Kalau Pak Haris sama istri ikut pasti ini nanti bawa soto biasanya. Iya. Nggak bawa ikan bakar. Oh, bawa ikan bakar. Mungkin itu aja Bu Yarda. Iya. Itu aja yang disampaikan. Alhamdulillah selama ini masih lancar ininya persiapannya. Alhamdulillah. Ini saya sudah lama nggak ke Malang. Iya. Sejak pandemi. Tunggu campingnya lagi. Padahal tinggal nyebrang doang ya. Iya. Naik kereta deket. Iya, tinggal naik kereta doang sebenarnya. Paling 1 jam udah nyampe. Maaf Bu Yarda, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua koordinator se-Nusantara sudah menyampaikan persiapan matrikulasi Ribun dari seluruh grup daerah, baik gabungan maupun yang melaksanakan mandiri se-Nusantara. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang masih mengikuti Zoom sampai dengan malam hari ini. Kita setelah semua agenda sudah kita lewati bersama, ya, kita bersiap sama-sama untuk esok hari menerima materi pokok pertama di grup daerah masing-masing. Siapkan pertanyaan terbaik. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah kita ketemu lagi se-Nusantara Rabu malam di grup Telegram. Dan pesannya adalah kita merileks dan optimis. Insya Allah kita sama-sama ngikutin matrikulasi Ribun ini. Semoga Allah memudahkan dari awal sampai dengan akhir. Kita bertemu lagi insya Allah ya di akhir matrikulasi lagi 2 bulan lagi. Tentunya dengan suasana yang berbeda, tentunya dengan perubahan-perubahan yang sederhana, tapi
itu bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi keluarga ayah bunda masing-masing. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan dari kami, terutama karena janji belum bisa memberikan streaming live YouTube ya. Insya Allah akan diberikan rekaman ke grup daerah masing-masing. Kita akhiri, sampai ketemu lagi besok di grup daerah dan sampai ketemu lagi di grup Senusantara Telegram hari Rabu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Kalau mau foto silakan di open kameranya. Foto bersama dulu. Ya, silakan di open kameranya. Iya, sebentar. Aku galeri view dulu. Tengok. Udah semuanya. Udah. Yang motoin Pak Kasman ya? Minta tolong ya Pak ya? Mbak Seli yang Oh, Mbak Seli, boleh. Apa aja deh. Ini dulu ya. 1, 2, 3. Cetek. Satu lagi, 3 kali lagi tengok. Ada suaranya ya, cetek gitu. Iya. 1, 2, 3. Cetek. Satu lagi ya. Aduh. Tunggu, maaf. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Ya, terima kasih Bunda Seli. Terima ya, kasih Mbak Yarda. Ayah Bunda semua. Terima kasih Mbak Yarda semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini di balik layar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jagain pintu. Jagain pintu Bu Dini. Umi. Ada Umi Rita. Alhamdulillah. Ada yang baru masuk bersama. Nggak apa-apa, yang penting ada foto-fotonya. Recordingnya bisa dimatiin, Bun Seli. Oh iya. Oh iya. Stop ya. Bun Rita nih penutupan. Bener.